Faslun fil haidi wan nifasi wa ma yahrumu bihima. Melanjutkan kajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, masuk pada fasal seputar tentang darah haid, darah nifas, dan apa-apa yang diharamkan apabila ada darah haid dan ada darah nifas. Ini tentu saja pembahasan yang berkaitan dengan anggota badan perempuan, yaitu kemaluannya. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Minimal darah yang keluar dari kemaluan perempuan dikatakan sebagai darah haid adalah sehari semalam. Artinya minimal darah itu dikatakan darah haid apabila jumlah keluarnya yaumun wa lailatun, minimal sehari semalam 24 jam. Wa aktsaruhu 15 yauman. Dan maksimal darah yang keluar dari kemaluan perempuan dikatakan sebagai darah haid maksimalnya 15 hari. Limpat pada 15 hari itu disebut bukan lagi darah haid. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Dan pada umumnya tadi kan berbicara minimal dan maksimal. Cuma kenyataan di lapangan umumnya babinian keluar haid itu situn aw sab'un, 6 atau 7 hari. Fakta di lapangan babinian itu haid biasanya semingguan atau kurang sehari pada seminggu, yaitu 6 hari. Makanya bahari ada ulama ketika ada nang betakun apabila ulun dikatakan haid, supaya nang betakun ni kada nyanyuk, dan sidin menjawab dengan simpel. Mungkin kebetulan yang betakun ni orang awam, kada tapi pintar. Lalu diumpamakan apabila kain atau kapas diandak di kemaluan dan ada masih darahnya, maka itu haid. Supaya simpel, supaya orang mengerti. Dan kalau sudah haid binian itu ada aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan darah tersebut. Mun lakian kita ada haid, babinian ada haid. Dan kalau ditinjau dari segi kedokteran, binian haid itu ada faktor, ada sebabnya. Ada hal-hal yang terjadi di dalam bagian organ dalam babinian yang kalau sudah sampai waktunya keluar darahnya itu. Dan itu tanda kesuburan. Justru kalau binian kada haid lagi, itu disebut menopause. Ada lagi subur, kada mungkin lagi inya hamil. Itu biasanya kalau sudah tua benar. Yang penting adalah permasalahan apa-apa yang diharamkan ketika haid, pun begitu pula ketika nifas. Kita baca. Wa yahrumu bil haidi wal janabati. Nah, digabung dua nih. Yang diharamkan apabila
ada darah haid pada perempuan, wal janabati, atau seseorang masih dalam keadaan junub, lakian dan binian masuk. Coba pahami kalimatnya tuh. Wa yahrumu bil haidi, yang diharamkan ketika masih ada darah haid, wal janabati, dan yang diharamkan ketika seseorang masih junub. Ini mencakup lakian binian, karena lakian dan binian bisa junub. As-shalah, yang pertama salat. Babinian masih haid kada boleh salat, baik salat fardu atau salat sunnah atau salat fardu kifayah. Begitu pula lalakian masih haid, masih janabah, junub masih, kada boleh salat fardu, kada boleh salat sunnah, kada boleh salat kifayah dan bentuk-bentuk salat lainnya. Yang kedua yang diharamkan dengan haid dan junub atau janabah at-tawaf, keliling Ka'bah, yang disebut dengan sebutan tawaf. Baik tawaf rukun atau tawaf-tawaf yang lain selain yang rukun. Tawaf ifadah atau tawaf wada, tawaf apapun dengan niat ibadah tawaf kada boleh perempuan haid dan kada boleh lakian masih junub. Kalau dipaksakan tetap malah dosa. Talabbusun bi ibadatin fasidah, karena itu bentuk ibadah nang sengaja inya lakukan padahal kada sah atau rusak. Wa masul mushaf, yang diharamkan juga bagi perempuan haid dan lakian serta perempuan yang junub, masul mushaf. Apa itu? Menjapai Al-Quran, menjapai mushaf, walau secuil, nah menjapai, kada diangkat, menggatuk, kada boleh lakian junub serta perempuan masih haid. Begitu pula yang kita baca sebelum-sebelumnya, orang nang hadat kecil batal wudu kada boleh juga menjapai Quran. Lalu bagaimana kalau kebetulan di hadapan kita Quran gugur dari lemari, kita belum mandi, mbak tuntung lawan bini, nah ini darurat, angkat ke atas tapi laju-laju, jangan hadang aku mandi dulu, sawat Al-Quran terhinakan di lantai. Wa hamluhu, haram juga membawa mushaf atau Al-Quran bagi babinian haid atau lakian dan binian yang junub. Menjapai haram, membawa haram juga. Kenapa dibeda-bedakan, Bib? Bukankah membawa itu pasti menjapai? Belum tentu membawa pasti menjapai. Kadang mushaf itu sudah ada dalam tas, kita mengangkat tasnya, itu termasuk membawa juga. Termasuk membawa walau kada ada sentuhan. Kalau sengaja niat membawa Al-Quran walau kada bersentuhan secara langsung dan inya haid atau inya junub, haram, kada boleh juga. Kada semua membawa itu harus bersentuhan. Contoh tadi jerulun dalam tas Al-Qurannya, inya junub, mandi dulu ikan. Wa qiraatul Quran biqasdil qiraah, haram juga bagi wanita haid serta lakian junub atau binian junub membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran dengan niat membaca Quran haram. Lain halnya kalau membaca Quran niatnya tahassun, jar ulama, penjagaan diri. Ada beberapa ayat Al-Quran yang mujarab untuk doa, misal penjagaan diri dari jin dan semacamnya. Inya ambil potongan Quran tadi dibacanya padahal inya junub atau haid dengan niat zikir tahassun, kada apa-apa.
Lain kalau niatnya membaca Al-Qur'annya hanya jatuh jadi haram. Wa yahrumu 'alal haidi wahdaha. Nah, ini yang penting. Dan haram khususnya bagi perempuan yang haid. Nah, ini khusus untuk binian haid aja haramnya. Yang tadi masuk juga di dalamnya binian haid, tapi itu bersamaan dengan orang junub haramnya. Kalau ini tunggal haram gesan babinian haid. Yang pertama as-saumu, puasa. Kada boleh binian haid puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Bahkan dari ulama babinian belum keluar darah haid bersaurnya, lalu siang keluar darah haid bulanannya, tamu bulanan keluar, kan sudah bersaur setengah hari dia puasa, jam 12 keluar darah, dan itu memang tamu bulanan. Lalu aku kada hendak makan jadi biniannya, taruh sakan aja puasa sampai maghrib, malah dosa. Kada boleh meneruskan niat untuk puasa. Kenapa? Haram perempuan haid puasa. Talabus bi ibadah fasidah, sama hukumnya menggawi ibadah yang sudah rusak itu. Wa uburul masjidi in khafat talwithahu biddam. Haram juga bagi babinian haid berjalan melewati masjid, artinya berjalan di dalam masjid dengan berlewat aja apabila inya takutan bisa mengotori masjid dengan darah haidnya. Kayak apa maksudnya berjalan melewati dalam masjid? Ibarat masjid ada dua pintu, pintu A, pintu B. Masuk melalui pintu A si bibinian, keluar dari pintu B. Itu ngarannya murur, melewati berjalan dalam masjid. Haram binian haid kalau ada kecemasan, kalau titik darah dalam masjid. Nah, jadi bahari itu kadada pembalut tuh kadada. Wah, ini kan zaman modern ada pembalut, ada produk-produk yang memang diolah sebisa mungkin menyerap darah tamu bulanan tuh ada. Bahkan ada kalimat-kalimat di iklannya, daya serapnya 10 kali lipat. Macam-macam bentuk iklan pembalut kayak ini kan. Ada sayapnya aja. Martilah lakian ada sayapnya pembalut. Ada sayapnya martilah. Ada ngerti lakian. Coba kena pakai pembalut sekali-kali. Wah, ini nyaman kita ada pembalut. Nama itu ada pacangan titik. Kecuali nang banjir mana darahnya hanya menitik. Bahari apalagi zaman Nabi kada ada pembalut, kain aja. Dan kebanyakan lagi daras-darasnya keluar najis itu pasti darah itu. Makanya hikmah dibalik adanya tamu bulanan gesan binian, malatih babinian supaya kada kujuk-kujuk. Babinian diadakan Allah Ta'ala haid sebenarnya itu untuk memaksa babinian jangan kemana-mana. Karena fitrahnya babinian itu banyak-banyak di rumah. Hal yang terbaik bagi binian jangan kujuk-kujuk. Sehingga hikmah adanya haid supaya binian kada kujuk-kujuk di rumah aja kalau sudah datang bulan. Bahari itu kalau sudah binian datang bulan di rumah tuh bang, kada kau bergerak berjalan sedikit kena keluar, kada nyaman. Jadi adanya pembalut malah menentang dengan apa yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala ini. Tamu bulanan itu melatih binian supaya jangan tapi banyak berjalan sebenarnya. Wah, ini adanya pembalut, sudah datang tamu bulanan baginya rami berjalanan. Kada wajib pengaku sembahyang nya, rami berjalanan. Lalu terbalik bahari ngalih. Karena kain wara, bayangkan kain wara atau semacam kapas dihendak pasti tembus. Selanjutnya yang haram bagi perempuan haid al-istimta fima baina surrah wa rukbah. Kayak apa ya membahasakan istimta? Bersenang-senang
bersenang-senang dalam tanda kutip dengan hal yang berkaitan nafsu dan syahwat, bersenang-senang yang mana berkaitan dengan nafsu dan syahwat dengan menggunakan apa-apa nang di antara pusat dan lintuhut. Dengarkan nih, perempuan haid lalakianai, ini bagi para lelaki yang punya istri, dengarkan, atau hanyar kawin. Hanyar kawin biasanya nama gebu-gebu nih. Bebaya nikah betatai isuk haro haid biniannya. Wah, bakukus kepala lagian. Nah, dengarkan nih. Perempuan ketika haid haram bersenang-senang dengan menggunakan apa-apa nang di antara lintuhut sampai pusatnya. Area antara lintuhut dan pusat kada boleh diapa-apai, diudak-udaki ketika binian lagi haid lakianai, khususnya nang hanyar kawin. Dalam fikih Syafi'i kada boleh. Lalu bagaimana kayak mana hanyar akad nikah biwe? Haro basah lapangan. Haro datang bulan kayak apa nah hanyar akad nikah kada kau bapak-apa? Boleh, tapi gunakan apa-apa selain daripada antara lintuhut dan pusat. Antara lintuhut dan pusat tutupi kain. Atau tambahi nang garis kuning polisi itu. Polisi lain. Sisanya udah kiha. Nah, ini yang dimaksud istimta bima baina surah wa rukbah. Haram binian haid mempergunakan apa-apa antara pusat dan lintuhut untuk bersenang-senang. Kada kawa, mohon maaf bana, kada kawa bekapit-kapit, ada kawa. Kada kawa bekapit nang di bagian situ kada kawa, yang lain pakai ha. Tangan enggak apa kan nang di atas sarah ikam. Yang penting kada boleh istimta bima baina surah wa rukbah. Amun kita nang sudah kawin puluhan tahun, tenang aja kita. Nang kasihan tuh nang hanyar kawin. Baya hari ini betatai, malam sekalinya basah lapangan. Sabar seminggu. Wah, tuh bau kos kepala. Jangan sing hambat. Wal jima fil haidi minal kabair. Nah, kalimat tadi bersenang-senang di antara lintuhut dan pusat mencakup berhubungan badan. Haram. Sekedar begesek wara dengan paha aja kada boleh. Apalagi sampai nyoblos jima, haram baginya. Ketika binian lagi haid. Wal jima fil haidi minal kabair, dengarkan. Berhubungan badan dengan istri yang lagi haid itu termasuk dosa besar. Jangan dianggap dosa kecil. Berhubungan badan ketika istri lagi haid minal kabair, termasuk dosa besar. Ada beberapa orang pernah bertanya, bertakun lawan ulun, "Beb, apakah ketika perempuan haid kemudian jalan sudah 6 hari 7 hari putus darahnya kada keluar lagi, boleh langsung dipakai atau mandi dulu?" Mengerti lah pertanyaannya. Sudah 6 hari nih, datang bulan biniannya, bini nih, istri nih, kada keluar lagi, dicek darahnya suci nih, apakah langsung boleh dipakai oleh sang suami atau mandi dulu? Amun mandi dulu dipakai mbaknya, mandi pulang kedua kali haram sabun. Wow. Nah, udah pikirkan sabun. Lalu bagaimana? Tetap harus wajib mandi do. Kada kawasing cucuk igam. Sementang malam lagi berabah lawan bini, sudah 6 hari datang bulan, adalah keluar masih emaknya. Kada ada lagi kakak ai. Tapi ulun mandi kena subuh aja langsung digasak nang laki. Wah, kada apa-apa, kada dijual lagi darahnya. Lalu terjadilah percintaan 2 menit. Satu matnya 2 menit. Haram.
Harus mandi dulu. Kenapa harus mandi dulu? Karena memang di Al-Quran kayak itu aturannya. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian mendekati perempuan-perempuan kalian yang masih haid hatta yathurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila para wanita tersebut tatahharna, sudah bersuci, jar ulama, yaitu mandi wajib. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Artinya silakan gauli mereka kalau sudah mandi. Fa idza tatahharna, artinya mandi dulu. Al-Qur'an gitu nyuruh. Bah, kedua kali mandinya bagus lagi. Kedua kali mandinya. Lain halnya kalau sudah berhubungan badan sekali, junub kan kita, bini junub, kita junub, tuntung 2 menit tadi nih, satu matnya, tuntung dah, puas, hendak main pulang, setengah jam kemudian, apakah harus mandi lagi? Mandi dulu, hanya main pulang, atau langsung aja? Kalau haid tadi harus mandi dulu. Kalau kita sudah berhubungan badan, jima, junub masing-masing, hendak pulang, wah nyanyat masih, sudah istirahat setengah jam, main pulang, mandi kada dulu? Mandi kada dulu? Kada wajib mandi, bersih aja dulu kalau kawa, dan kada wajib juga dibersih sebenarnya. Boleh langsung main, walau mainnya 5 kali semalaman dengan mandi sekali di waktu subuh, boleh. Beda itu permasalahannya. Kalau haid ini memang nas Al-Quran kayak itu. Kalau sudah darahnya putus, ujar Allah Ta'ala, فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ. Kalau inya sudah suci, mandi maksudnya jar ulama, fa'tuhunna, hanyar datangi mereka, artinya hanyar gauli mereka, itu pun min haitsu amarakumullah, sesuai perintah Allah melalui lubang depan. Kalau lubang dubur kada boleh, haram dalam Islam. Nah, katakan lah, jangan kedua kali mandinya, baik sekalian mandi dulu kalau sudah putus darahnya. Dan ingat, wal jima' fil haidi minal kabair. Jima ketika perempuan masih haid termasuk dosa besar. Tahan lebihan jima ada darah tuh. Wah, mati lampu udah kelihatan lebih baik, bahlul. Wa yajibu 'alaiha qada'u shaumi Ramadan duna shalah fi ayyamil haid. Wajib bagi babinian haid mengqada puasa Ramadan, dan kada wajib mengqada salat yang inya tinggalkan ketika masih hitungan hari-hari haid. Puasa wajib diqada, kalau sembahyang kada wajib diqada. Wa idzan qata'a damu halalaha shaumu qabla ghusli. Apabila darah sudah putus, langsung halal baginya berpuasa walau belum mandi. Nah, kalau puasa beda. Kalau jima tadi nasnya harus mandi dulu. Wa yahrumu bin nifas ma yahrumu bil haid. Dan diharamkan dengan darah nifas apa-apa yang diharamkan ketika ada darah haid. Wa nifas, apa itu darah nifas? Huwa damul khariju ba'dal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan, itu nifas. Mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat, mudahan difahami dan dimengerti. Sebelum kita tutup, kita baca tahlil sedikit.